Halo, selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan langsung kupas tuntas insiden penembakan tragis di Washington DC ya. Iya, yang menewaskan dua staf kedutaan Israel di dekat Capitol Jewish Museum. Iya, kejadian yang cukup mengguncang. Betul. Sumber kita kali ini laporan dari CNN. Kita coba pahami bareng-bareng ya, apa yang terjadi sebenarnya, siapa aja yang terlibat, terus reaksi awalnya gimana. Oke, Ada satu detail yang, paling menyentuh hati nih. Korbannya itu pasangan muda. Katanya sih mereka akan segera bertunangan. ya ampun. Bikin tambah sedih ya dengarnya. Banget. Jadi, apa persisnya yang terjadi malam itu? Menurut Kepala Polisi Pamela A. Smith, penembakannya itu Rabu malam, sekitar jam 9:08 waktu setempat. Lokasinya persis di luar Capitol Jewish Museum. Korbannya, seorang pria dan wanita staf kedutaan Israel. Mereka ditemukan udah nggak sadarkan diri dan, ya, meninggal di tempat. Aduh, Duta Besar Israel, Yechi Leiter, juga bilang mereka ini pasangan muda yang akan bertunangan. Rupanya mereka baru aja keluar dari sebuah acara di dalam museum itu. oh ada acara di dalamnya, itu penting juga mungkin konteksnya. Betul. Jadi, American Jewish Committee, AJC, lagi adain acara Young Diplomats Reception di sana. Oh, oke. Tujuannya sih bagus ya, mempertemukan profesional muda Yahudi sama komunitas diplomatik. Tapi ironisnya, tema acaranya itu mengubah kepedihan menjadi tujuan. Wah, ironis banget jadinya. Iya kan? Analis CNN Juliet Kayyem sampai menyoroti betapa tragisnya gitu. Kebencian malah terjadi persis di luar acara yang niatnya justru mau bangun dialog antar diplomat muda. Lalu, soal tersangkanya gimana? Apa yang udah kita tahu? Tersangka namanya Elias Rodriguez, usianya 30 tahun, dari Chicago. Ada saksi mata lihat dia mondar-mandir gitu sebelum nembak. Nembaknya ke arah sekelompok 4 orang. Nah, setelah nembak, dia malah masuk ke museum. Di dalam, dia diamankan sama petugas keamanan acara. Oh, langsung ketangkap di tempat. Iya, dia kemudian kasih tahu lokasi dia buang senjatanya, dan senjatanya ketemu. Nah, pas ditahan ini nih, dia dilaporkan teriak Free, Free Palestine. Oke. Kata polisi sih, sejauh ini dia nggak dikenal sebelumnya. Dan kayaknya pelaku tunggal. Kejadiannya tragis banget ya, apalagi korbannya pasangan muda dengan cerita begitu. Setelah tersangka ditangkap, gimana kelanjutannya? Penyelidikannya udah sampai mana? Diinterogasi intensif sama polisi Metropolitan DC bareng Satgas Gabungan Terorisme FBI. FBI juga terlibat ya? Iya, Wakil Direktur FBI Dan Bongino bahkan sempat nge-tweet di X bilang kalau indikasi awal menunjukkan ini tindakan kekerasan yang ditargetkan. Kantor Kejaksaan AS juga udah turun tangan. Berarti dugaannya memang bukan acak ya. Soal motifnya gimana? Teriakan Free Palestine itu pasti jadi sorotan utama kan? Ya, itu jadi fokus utama penyelidikan sepertinya. Ditambah lagi ada saksi mata, namanya Sarah Marinuzzi. Dia dengar tersangka bilang, saya melakukannya untuk Gaza. Oh, ada pengakuan langsung gitu? Menurut saksi itu iya. Ditambah fakta korbannya staf kedutaan Israel. Terus kejadiannya dekat Museum Yahudi. Ini semua memperkuat dugaan motifnya terkait konflik Israel-Palestina dan mungkin, ya, ada unsur antisemitisme. Beberapa pejabat juga menyiratkan itu. Ke arah sana. Tapi perlu Anda ingat ya, ini semua informasi dari laporan dan pernyataan resmi yang kita telaah bareng-bareng. Bukan kesimpulan dari kita loh ya. Tentu, tentu. Penting untuk hati-hati soal kesimpulan. Nah, kesaksian dari lokasi kejadian seringkali menarik ya. Ada cerita lain dari sana. Ada. Tadi kan udah disebut Sarah Marinuzzi, usianya 28. Dia cerita, setelah nembak, tersangka ini masuk ke museum. Awalnya, Satpam itu ngira dia saksi mata. Dikira saksi? Iya, malah coba ditenangin sama Satpam, karena kelakuannya aneh, minta dipanggil polisi terus. Nggak taunya, sekitar 10 menit kemudian, pas polisi datang, dia ngaku. Ngaku gimana? Bilang, saya yang melakukannya. Saya melakukannya untuk Gaza, bebaskan Palestina. Gitu. Ada juga saksi lain, namanya Paige Siegel. Dia sempat ngobrol sebentar sama tersangka ini. Ngobrol sama tersangka? Sebelum tahu? Iya, sebelum sadar siapa orang itu. Katanya tersangka kelihatan terguncang, bergumam minta panggil polisi, tapi pas ditanya bilang dia baik-baik aja. Siegel kaget banget pas sadar, dia bilang, teroris itu duduk di bangku di antara kami. Wah, gila juga ya. Situasi yang pasti menegangkan banget di dalam museum itu. Pantas aja kalau kejadian ini langsung bikin banyak reaksi dari berbagai pihak. Betul.
Reaksinya cepat dan keras. Dari Israel, Presiden Isaac Herzog langsung mengutuk keras. Nyebutnya tindakan kebencian tercela, antisemitisme. Menlu Gideon Sa'ar juga menegaskan, Israel tidak akan menyerah pada terorisme. Jubir Kedubes Israel di Washington juga udah konfirmasi, staf mereka ditembak dari jarak dekat pas lagi hadiri acara komunitas Yahudi itu. Dari pihak Amerika Serikat sendiri gimana reaksinya? Presiden Donald Trump langsung menyampaikan duka cita lewat Truth Social. Dia bilang, kebencian dan radikalisme tidak punya tempat di AS. Oke. Jaksa Agung Pam Bondi juga menegaskan komitmen pemerintah federal buat kerjasama erat dengan aparat lokal, jaga keamanan, terutama katanya untuk komunitas Yahudi. Ya, penting itu penekanannya. Wali kota DC, Muriel Bowser, juga meyakinkan publik nggak ada ancaman lanjutan dan ngajak masyarakat bersatu melawan antisemitisme. Komunitas Yahudi sendiri pasti sangat terpukul ya dengan kejadian ini. Tentu, CEO Jewish Community Relations Council, Ron Helber, bilang kejadian ini mengerikan, tapi dia juga menekankan soal ketahanan komunitas Yahudi dan Israel. Katanya penting untuk hidup, bangga, terbuka sebagai Yahudi, tapi ya tetap harus waspada. Benar juga. CEO EJC, Ted Deutsch, yang acaranya itu bilang organisasinya hancur karena kekerasan terjadi persis di luar acara mereka. Ya kebayang lah ya. Iya, bisa dimengerti sekali. Jadi kalau kita coba rangkum sedikit nih ya, ada serangan fatal kedua staf kedutaan Israel, kejadiannya di luar acara komunitas Yahudi di DC. Betul. Tersangkanya, Elias Rodriguez, ditangkap di lokasi, dilaporkan teriak slogan pro-Palestina. Penyelidikan lagi jalan dengan indikasi awal ini kekerasan yang ditargetkan. Yap. Reaksi keras dan dukungan buat komunitas Yahudi juga datang dari pejabat AS dan Israel. Oke, rangkumannya pas. Nah, kejadian ini tuh menyisakan satu pertanyaan penting mungkin ya untuk Anda renungkan. Gini, acara di museum itu kan niatnya baik banget ya, mempertemukan diplomat muda dari berbagai latar belakang, tujuannya untuk membangun jembatan. Iya, niat yang mulia sekali. Nah, pertanyaannya, peristiwa kekerasan kayak gini, kira-kira gimana dampaknya ke upaya dialog dan saling pengertian antar generasi di masa depan? Apalagi kalau kita lihat konteks hubungan internasional yang sering kali tegang kayak sekarang ini. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sekian dulu ya kupasan kita kali ini. Ya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.